Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Irsa Aprianti. Dan di video kali ini saya akan menyelesaikan regresi data pada Excel, di mana saya menggunakan data yang telah saya gunakan di materi korelasi person di video yang kemarin. Oke, sebelum itu, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab dan akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas suatu produk. Kemudian, contoh penggunaan analisis regresi linear. Yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Dan yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, model persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan variabel respons, X merupakan variabel prediktor, A konstanta, dan B koefisien regresi. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Kemudian untuk mencari nilai B kita dapat menggunakan rumus B sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Selanjutnya koefisien korelasi. Koefisien korelasi mempunyai fungsi sebagai penentu atau determinasi seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya dalam hubungannya dengan regresi. Untuk mencari koefisien korelasi, kita dapat mengkuadratkan nilai dari korelasi personnya, atau kita juga bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Selanjutnya, kita masuk percobaan pada Excel. Nah, di sini sudah ada data yang saya gunakan pada materi korelasi person kemarin, dan di sini kita akan dan di sini kita akan mencari regresi linear dan koefisien korelasinya. Untuk persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A ditambah BX, dan untuk mencari nilai A kita membutuhkan sigma XY, maka dari itu kita di sini menambahkan tabel XY. Kemudian juga kita membutuhkan X kuadrat, maka di sini juga ada tabel X kuadrat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu nilai pretestnya. Nah, supaya lebih praktis kita bisa mengcopy rumus sum ini ke samping supaya kita tidak perlu memasukkan rumus satu persatu lagi. Kemudian kita masuk ke kolom XY, di mana XY ini merupakan perkalian antara pretest X dengan posttest Y. Langsung saja kita kalikan sama dengan, kemudian pret pada X1 dikali dengan Y1 nya, kemudian enter. Nah, supaya lebih praktis juga, maka kita bisa mengkopinya sampai ke bawah dengan cara ditarik saja. Kemudian kita mencari X kuadrat atau X pangkat 2. Di sini sama dengan X dikuadratkan. Kemudian lanjut kita copy saja.
setelahnya, untuk menyelesaikan rumus Y sama dengan A ditambah BX, kita terlebih dahulu mencari nilai A dan nilai B. Maka dari itu, di sini selanjutnya kita mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Sama dengan buka kurung sigma Y yang ini, kemudian dikali dengan sigma X kuadrat yang ini, kemudian dikurang sigma X dikali dengan sigma XY, tutup kurung. Nah, di sini kita tidak perlu khawatir tentang perkalian dan pengurangan yang ada di sini, karena Excel sudah langsung otomatis akan mengerjakan yang derajatnya lebih tinggi, yaitu perkalian terlebih dahulu, kemudian baru dikurangkan. Maka kita lanjut saja masuk ke penyebutnya. N. Kita lihat di sini N-nya ada 20, jadi langsung kita ketik saja 20. Kemudian dikali dengan sigma X kuadrat yang ini, kemudian dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan, sigma X yang ini, kemudian kita pangkat 2, tutup kurung, enter. Maka hasil dari nilai A-nya yaitu 6,373388208. Kemudian lanjut kita mencari nilai B-nya, sama dengan N-nya masih sama 20, kemudian dikali dengan sigma XY yang ini, kemudian kita kurang dengan sigma X ini, kemudian dikali dengan sigma Y, tutup kurung, kita masuk ke penyebut. N 20 dikali sigma X kuadrat yang ini, kemudian dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan, sigma X pangkat 2, enter. Nah, nilai B yaitu 1,0123466703. Kemudian kita masuk kepada rumus persamaan regresi linier yang ini. Langsung kita masukkan angkanya dari nilai A 6,37338828. Kemudian nilai B 1,01234666703. Nah, fungsi dari regresi linier ini kita dapat meramal nilai yang selanjutnya akan timbul pada pretest X ataupun pretest Y. Contohnya begini, jika kita ingin meramal nilai yang akan keluar pada subjek ke-21 untuk post-test Y, jika kita ketahui nilai pretest X-nya, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus regresi linier yang ini. Pertama kita masukkan dulu nilai A, kemudian ditambah B, kemudian dikali dengan nilai X yang sudah kita ketahui pada subjek ke-21. Nah, setelah itu kita dapat meramalkan nilai dari Y-nya. Kemudian untuk koefisien korelasi, kita dapat mencarinya dengan mengkuadratkan nilai korelasi personnya. Nah, di sini kita akan mencari korelasi person terlebih dahulu. Kita masuk saja rumus person. Kemudian kita blok array pertama dengan array kedua. Kemudian enter. Nah, ini merupakan nilai korelasi person untuk data yang ada di sini. Kemudian untuk mencari koefisien korelasinya, kita hanya tinggal mengkuadratkan korelasi personnya. Sama dengan ini, kita klik, kemudian kita pangkat 2. Bentar.
Nah, maka ini merupakan nilai dari koefisien korelasinya. Setelahnya, kita dapat melihat penyebaran datanya menggunakan grafik sketcher dengan cara kita sorot terlebih dahulu nilai pretest dan posttestnya. Kemudian pada menu insert, kita buat grafik yang sketcher. Nah, ini dia otomatis langsung keluar. Kemudian kita besarkan sedikit. Kemudian di desain grafiknya, pada menu Quick Layout kita bisa pilih desain grafik yang ada fungsinya. Ini. Nah, di sini otomatis akan ada rumus dari regresi linearnya. Kemudian grafiknya dapat kita warnai sesuai dengan yang kita mau. Kemudian juga dapat kita ganti dengan grafik data pretest dan posttest. Kemudian ini nilai pretest. Kemudian ini nilai posttest. Nah, selesai mencari regresi linier atau peramalan dari sebuah data sampai ke korelasi person sampai membuat grafik juga. Segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.